pada dua. Selamat datang di Mangulasi YouTube channel. Mangulasi YouTube channel adalah akun YouTube Batak yang berisi tentang informasi edukasi tentang adat dan kebudayaan kita sebagai orang Batak. Di sini kita ingin belajar bersama, bukan untuk menggurui teman-teman semua. Oke, hari ini kita mau ngebahas apa sih? Jadi kita ingin ngebahas yang mungkin ditunggu-tunggu juga sama teman-teman gitu. Yes, betul. Tahapan pernikahan dalam adat Batak gitu. Ya, karena dengar-dengar tahapan pernikahannya katanya ribet dan Banyak gitu. dan rumit gitu ya. Memakan biaya yang tidak sedikit. Betul begitu kan? Nanti kita bahas lah semua. Tapi Oke. kali ini kita nggak terlalu susah karena kita udah punya gambaran, karena udah ada yang nikah gitu. Betul Jadi sekali. kita belajar dari pengalaman dan ya sambil referensi juga gitu. Iya benar. Nah, kalau misalnya nanti ada tahapan yang mungkin hilang atau misalnya kayak nggak disebutin, jadi teman-teman boleh dengan senang hati ya kita menerima ralat atau misalnya masukan atau cerita yang mungkin teman-teman boleh tambahin di kolom komentar gitu. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan isi kolom komentar juga share video ini ke teman-teman yang membutuhkan gitu. Pernikahan atau perkawinan dalam Batak Toba merupakan tahapan awal di mana kedua mempelai mulai memasuki adat Batak secara penuh. Seperti pada suku lain, Batak Toba menempatkan proses dan tahapan pernikahan merupakan sesuatu ritual yang sakral dan penuh makna. Jadi semua ritual ini tuh memiliki maknanya sendiri, makna yang jelas lah gitu, bukan dilakukan tanpa arti seperti itu. Sebab memulai suatu keluarga dalam adat Batak Toba berarti memulai suatu tahapan pembentukan lingkungan sosial adat kecil. Jadi adat yang dilakukan ini harus penuh atau biasa dibilang adat nagok ya. Adat nagok. Dan harus sesuai dengan falsafah Dalina Tolu yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Yeah. Nanti teman-teman bisa nonton videonya ya kalau belum nonton tentang Dalihana Tolu. Benar banget. Kita sebagai pasangan Batak, kalau teman-teman itu pacaran dengan orang Batak atau misalnya sesama pasangan Batak, dalam rangkaian pernikahannya dilakukan dalam 1 hari secara penuh, itu disebutnya adat nagok. Gitu. Langsung saja kita pelajari tahap-tahapannya. Dimulai dari yang pertama itu namanya mangaririt. Mangaririt ini persiapan pernikahan di mana seorang cowok memilih gadis jadi yang akan jadi pasangannya seperti itu. Oh, Nah. tapi udah bisa disebut pacaran belum tuh? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi di sini kesannya biasanya hanya untuk orang-orang perantauan saja. Jadi si cowok ini memilih calon pasangan sesuai kriteria dari dia sama Si cowok keluarga itu. juga. Oh, gitu Nah ya. itu yang pertama tuh. Itu Tapi yang namanya kita nggak tahu ya sekarang tuh masih dipakai atau dianggap harus jadi tata cara, karena kayaknya kalau udah nikah tuh kalau rasanya udah pacaran atau udah terlewati serius, nih gitu. ya kayaknya mangaririt ini bukan tahapan yang harus dilakukan Iya, gitu untuk ya. zaman sekarang. Tapi mungkin kalau zaman dulu ya bisa jadi gitu. Iya. Mungkin ada acara-acara di daerah-daerah di kampung-kampung dulu bisa mempertemukan tuh. Kan biasa tuh ada acara-acara anak muda tuh. Ya, ya betul. Nah, betul. itu ini namanya mengaririt seperti itu. Yang kedua adalah Mangaleon Tanda. Nah, Mangaleon Tanda ini adalah seperti tadi kan Mangaririt udah berkenalan atau udah memilih gadisnya nih. Kalau sekarang ngasih tanda lah kalau misalnya oh aku tuh serius loh Benar. sama kamu gitu. Jadi untuk menandakan keseriusan ini diberikan tanda sesuatu lah atau kayak tanda mata sesuatu kepada perempuannya. Nah, biasanya itu si sang prianya itu memberikan uang, sedangkan si gadisnya itu yang dipilih itu memberikan kain sarung gitu. Untuk si cowok gitu. Untuk si cowok. Jadinya itu sebagai tanda apa ya yang mengikat lah mereka untuk oke, kita serius nih untuk menjalani tahapan selanjutnya dari rangkaian menuju pernikahan. Lanjut aja yang ketiga, namanya madhusib. Arti secara langsungnya itu berbisik. Jadi kegiatan yang cukup rahasia di antara keluarga di mana membicarakan keberlangsungan acara nanti seperti itu. Biasanya sih utusan calon pengantin laki-laki dengan wakil calon pengantin perempuan. Biasanya ini udah mulai inilah menentukan nanti bagaimana acara kedepannya seperti itu. Oh gitu ya. Nah, kalau di zaman sekarang dari aku yang sudah melaluinya ya, jadi aku mengenal marhusib ini sebelum marhusib sebenarnya kayak ada marhori-hori ding-ding dulu. Nah, marhori-hori ding-ding itu tuh sebenarnya kayak lebih ke perkenalan keluarga gitu ya. Perkenalannya pun keluarga inti, jadi nggak ada. Jadi cuma kakak adikku, mama papaku, sama mamanya calon suami gitu dengan kakak adik kandung dari calon suami. Jadi nggak ada keluarga lain selain mereka di marhori-hori ding-ding aku ya waktu itu. Jadi aku sebenarnya juga sebelum marhusib itulah rangkaian yang aku lalui dulu gitu. Nah, di situ berbisik-bisik lah ya, di situ berbisik-bisik adanya perundingan antara dua keluarga inti yang akan berkeluarga gitu. Mau pestanya seperti apa, mau pestanya di mana. Jadi bersepakat dulu lah yang inti-intinya atau si pasangannya gitu supaya
kalau nanti akan Dibawa ke ke umum atau ke keluarga besar, Oh. kita sudah punya Sudah satu punya suara, plan lah gitu ya. kita sudah punya satu suara dan nggak ada yang ya buat Beda-beda lagi gitu ya. buat nggak digoyahkan, nggak gampang digoyahkan oleh yang Oh, lain-lain sip. gitu. Ngerti, Nah, ngerti. abis itu baru tahapnya ke marhusip gitu. Jadi ini Dua mungkin hal ya? dua hal, tapi kita satuin aja kali ya Hmm. tahapannya ya. Jadi marhori dingding atau marhusip. Nah di marhusip ini waktu itu sih aku sama suamiku itu udah bawa keluarga, udah ada keluarga besar dalam artian Nainggolan sama Purba gitu waktu itu. Di rangkaian marhusip itu udah disepakati lah tanggalnya kapan, jadwal pernikahannya gerejanya di mana, terus pestanya di mana, di gedung apa gitu. Jadi di marhusip itu kayak lamaran resminya gitulah yang emang udah melibatkan keluarga besar. Jadi aku nggak tahu sih kalau marhusip itu pada zaman sekarang masih sesuai sama filosofi namanya berbisik-bisik atau enggak. Karena justru biasanya di marhusip itu udah mulai ya udah kayak udah serius banget lah gitu, udah tanggal tuh udah ready gitu, gedung tuh udah di booking gitu. Udah punya plan pasti lah Udah istilahnya punya buat plan pasti. pernikahan nanti gitu ya. Betul sekali. Apakah di marhusip atau marhori dingding ini sinamo tuh udah dibicarakan juga atau gimana? Nah, pas marhusip itu memang sudah dibicarakan, bahkan mungkin ada sebagian orang yang memang sudah membicarakan sinamot itu di keluarga inti. Jadi udah sepakat mau besaran pestanya seperti apa dan sudah diobrolin gitu ya, kira-kira misalnya oke, pestanya mau 300 juta. Ya udah berarti sinamotnya sekian gitu. Jadi udah jelas ininya, duduk perkaranya gitu, dan tidak lagi digoyahkan oleh siapapun nanti yang bukan dari keluarga inti gitu, bukan dari keluarga yang bersepakat untuk mau menjalankan pesta. Nah, baru udah dibicarakan di marhori dingding, dibawa ke marhusip. Kalau di aku ya, marhusip itu di besarnya keluarga besar. Udah diceritain kan masing-masing marga tuh udah tau lah, oh kesepakatan intinya begini. Jadi nanti pas ketemu kenalan keluarga besar, kita udah tau lah apa-apa yang mesti diomongin. Nah, banyak juga yang membicarakan marhata sinamot itu pada saat marhusip gitu. Jadi udah dikasih tahu lah, diworo-woroin, nah sinamotnya sekian gitu. Nah, selain itu juga yang paling aku ingat dari marhusip itu sih sebenarnya adalah uang ingot-ingot, karena kita kayak dikasih uang gitu untuk sebagai pengingat kalau kita akan menjalankan pesta pernikahan di tanggal sekian gitu. Terus itu besarannya berapa Kak? Uang ingat-ingat tuh? Biasanya sih ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000 gitu, uang kecil, uang kecil. Ada pesannya nggak? Misalnya pas dia ngasih tuh bilangnya apa gitu? Penasaran gitu. Aku lupa ingat, tapi pokoknya pengingat, sebagai uang ingat-ingat kalau kalian akan berkeluarga gitu. Kayak gitu ya? Itu bisa dipakai nggak? Dibelanjain? Harusnya sih nggak boleh, katanya pokoknya jangan dibelanjain gitu, ya? katanya sih. Tapi kan ya udah lupa ya, mungkin udah buat bayar parkir apa kemana gitu, gue nggak inget juga sih. Udah gitu, aku juga paling ingat adalah salaman. Si cowok salam semua keluarga si cewek salaman semua. Oh, kita nyalam tuh keliling iya, gitu ya? kita keliling tapi tukeran gitu. Oh, muter gitu? Iya, muter semuanya harus disalamin. Sip. Seru sih, maksudnya ini ya lamaran versi keluarga Batak gitu. Iya. Excited. Dan kita kenal semua keluarga dia istilahnya Iya, gitu kita ya? istilahnya gitu. Ya kita kenalin, oh ini aku calon. Iya gitu. Next ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita sebut dengan martupol. Jadi martupol mungkin agak umum ya sama kita karena selalu sepertinya sangat sering lah kita dengar gitu Iya, martupol. ada terus. Ya, martupol ini seperti tunangan resmi ya. Ya, perjanjian pranikah ya. Perjanjian pranikah. Biasanya sih pasti di gereja kayak martupol ya. Martupol itu sebenarnya juga adalah tradisi atau rangkaian tahap pernikahan yang dijalankan oleh gereja HKBP. Jadi kalau kalian gerejanya bukan di HKBP, kayaknya hampir pasti nggak ada sih si martupol ini gitu. Tradisi ini dilaksanakan bagi kalian yang berjemaat di HKBP. Ada yang namanya martupol itu. Nah, martupol itu ya kayak acara pertunangan, dan itu memang disaksikan oleh pendeta dan yang ada kebaktian keluarga besar, keluarga inti. Biasanya kalau kita yang tinggal di Jakarta dan nikahnya di kampung, martupol itu justru lebih kayak ya udah deh, kita datangnya sekarang aja kan, kita nggak bisa tuh ikutan pulang ke kampung. Benar. Jadi kita dianggap udah mau nikah nih gitu. Beneran mau nikah, dan kayak udah yaudah kita kasih salam tempelnya di situ. Oh, gitu. Kayak gitu jadi, ya kalau di Jakarta ya? Kalau di Jakarta sih kayaknya udah kebanyakan kayak gitu. Jadi kayak berasanya udah yaudah deh, paling nggak kita bisa datang di martupolnya gitu, walaupun nggak bisa ikutan pas pernikahan hari H gitu. Jadi bener-bener disiapinnya tuh maksimal banget sih martupol ini, karena kita udah bener-bener jahit kebaya, pakai songket, dan bener-bener ini banget ya, totalitas banget kalau martupol yang zaman now ya gitu. Selanjutnya ialah martonggo raja. Nah, martonggo raja ini di mana ngumpulin keluarga-keluarga gitu ya kayak? Ya, jadi kalau biasanya habis
martupol biasanya ada yang namanya, karena kan di martupol tuh dua pihak kan berkumpul tuh, keluarganya juga udah ada, keluarga besar. Disitulah sekalian sehabis martupol dilaksanakan Martonggo Raja sama Maria Raja. Bedanya apa, Kak? Bedanya itu kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah guys, Martonggo Raja itu marapotnya keluarga pihak Parboru. Kalau Maria Raja itu marapotnya Paranak, keluarga cowok disebutnya Maria Raja. Jadi kalau cewek, keluarga cewek itu disebut Martonggo Raja. Betul. Tapi ya, inti dari acara itu sih sama aja, mereka Ngumpulin keluarga ngumpulin gitu ya? keluarga, Prepare rapat, buat pernikahan nanti? prepare untuk hari H pernikahannya. Dan itu lebih ke pembagian tugas. Oh. Kayak, hei kamu bawa ulos, hei kamu beli deke, Oh, gitu. kayak Atau gitu misalnya ya? kayak nyiapin apa, kamu seksi konsumsi, Hmm. kamu seksi ini, nanti bawain ini, gitu. Sip. Gitulah kira-kira. Next, selanjutnya adalah Manjalo Pasu-Pasu Parbagason. Jadi pemberkatan di Pasu-pasu, gereja ya. gitu. Jadi ya bagi yang beragama Kristen ataupun Buat Katolik yang, pada umumnya ya, buat pasti menerima pemberkatan di gereja dulu memberi nih. pemberkatan gitu. nikah. Tapi kalau misalnya Muslim mungkin menerima akad nikahnya dulu. Benar. Jadi yang secara agama akan disahkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pesta adat Ada yang seutuhnya itu. untuk pesta adat yang seutuhnya kita kenal namanya dengan Marunjuk atau pesta unjuk ya. Gitu ya. Jadi, Pesta unjuk atau ulawan unjuk Ulang biasanya unjuk juga ya. gitu. Hmm. Ya, nah di pesta unjuk ini susunan acaranya juga panjang dan kompleks karena itu dilakukan dalam satu harian biasanya. Kalau di Jakarta kita sudah melakukannya nggak lagi sampai malam gitu, jadi biasanya sih biasanya sih udah selesai jam 6 sore gitu udah selesai karena gedungnya overtime mahal kalau misalnya kalau- sampai malam banget. Beda Beda kalau kalau di di kampung ya. Atau Biasanya tuh sampai jam 8, jam 9 tuh baru selesai tuh. bahkan ada yang kayak temen aku juga pernah sampai jam 11, 12 gitu baru selesai. Baru gitu. clear semua ya. Baru clear semua. Nah, kalau di Jakarta kita mungkin selesai udah jam 6 sore atau jam 7. Jadi di pesta adat yang namanya pesta unjuk atau ulawan unjuk itu ada 4 hal yang paling penting. Kan sebenarnya kayaknya tuh rangkaiannya ribet banget tuh karena panjang dan bener-bener seharian. Tapi sebenarnya ada 4 unsur deh yang paling penting dalam pesta pernikahan adat atau misalnya kayak hari H-nya itu yang ulawan unjuknya itu, yaitu ada 4. Itu adalah harus ada jagal Atau jambar, atau jambar atau daging, hmm, terus harus ada hepeng atau uang, uang, lalu ada ulos, dan ada hata. Jadi keempat unsur inilah yang harus ada dalam pernikahan adat Batak atau pesta adat ulawan unjuk itu. Jadi makanya kenapa agak panjang, karena yang pertama mungkin pembagian daging itu harus ada, pemberian uang dilambangkan dengan ngasih sinamotnya itu, pemberian ulos di mana semuanya yang datang dari pihak Parboru itu biasanya ngasih ulos ke pengantin, dan hata Gitu. atau mandok hata. Jadi dari seluruh yang datang biasanya perwakilan aja sih ngasih kata-kata nasihat gitu. nasihat ke pengantin begitu. Makanya kenapa rangkaian adat Batak di pas hari hanya sendiri aja udah panjang gitu. Pas acara pernikahan kakak sampai jam berapa tuh? Jam 6. Jam 6 sore ya? Aku sih standar dan aku nggak mau kena overtime say. Oh tetap bayar? Kan bayar. Jadi kalau misalnya lebih dari jam 6 pestanya itu biasanya ada overcharge gitu. Oke, di pesta unjuk sendiri atau di ulawan unjuk sendiri itu ada metode atau penamaan. Jadi ada yang namanya di taruhan jual atau di alap jual. Kalau di alap jual ini jika pesta pernikahannya itu di tempat pengantin perempuan gitu ya. Ya. Dan sebaliknya kalau di taruhan jual, kalau acara pernikahannya tadi berada di pihak laki-laki seperti itu. Gitu. Nah ini ada kaitannya sama sinamot karena besaran sinamot jika pestanya tuh di laki-laki Atau di perempuan itu berbeda ya? berbeda. Jadi acara selanjutnya itu Paula Kune. Jadi setelah pesta unjuk tadi, selang beberapa hari after pernikahan pesta unjuk tadi, keluarga bebas berkunjung kedua belah pihak seperti itu. Biasanya kalau pengantin laki-laki udah mengunjungi rumah keluarga perempuan. Benar. Terus di situ biasanya ditanyain Ditanya tuh, kira-kira, gimana? Nyaman gak di rumah mertua? Kayak gitu. Betah nggak tinggal di rumah keluarga pihak laki-laki? Benar. Tuh. Dan ataupun sebaliknya ya, kalau Benar. misalnya kebetulan tinggalnya malah di rumah perempuan, ya kita Pihak berkunjung laki-laki, lah gitu. ke pihak laki-laki. Jadi boleh siapa saja boleh saling mengunjungi ke si pengantin baru ini untuk menanyakan apakah mereka udah oke, udah enak, gitu, ada kesulitan atau enggak, gitu. Benar banget. Terus lanjut ke acara selanjutnya, kita sebut dengan Manjae.
manjain itu si pengantin baru udah tidak tinggal lagi bersama orang tua, jadi udah pisah lah ceritanya gitu, pisah rumah gitu. Ya. Jadi kayak Emang disarankannya sih ada tahap ini gitu loh, tapi kan mungkin ada yang siap udan atau anak bungsu. oh yang udah tinggal di rumah yang memang orang tinggal tua di malah rumah ya? orang tua Oh, dan sip, sip. memang kayaknya mungkin karena akan biasanya kalau orang Batak akan mewarisinya ke anak bungsu, ya udah berarti tinggal di situ sama orang tuanya. benar. Itu. Terus untuk acara paling akhir kita sebut dengan manikir tangga. Jadi manikir tangga ini di mana keluarga perempuan atau laki-laki datang mengunjungi kita, di mana kita udah punya rumah atau tempat tinggal gitu. Jadi keluarga bebas mengunjungi kita seperti itu. Untuk mungkin mengetahui keadaan kita pengantin baru yang udah punya tempat tinggal seperti itu. Oke, itu tadi 11 rangkaian proses-proses apa saja yang dilalui untuk bener-bener menikah, Cie. Menjalankan prosesi pernikahan adat Batak gitu. Jadi dari mulai pre-weddingnya ada apa aja sampai setelah menikahnya, di post-weddingnya ada apa saja gitu. Jadi ada 11 guys. Nah kalau di Jakarta ini udah mulai digabung-gabung tuh Fit acaranya. Jadi nggak dibikin sendiri-sendiri kayak misalnya marhusip sendiri, marhori dinding sendiri, terus martupol sendiri gitu, martogoraja sendiri lagi gitu. Nah kalau di Jakarta sini karena mungkin keterbatasan waktu juga, akan biaya juga, makan waktu juga, jadi sangat-sangat repot kan. Benar. Makanya di sini kalau di Jakarta kita udah mengenal yang namanya 3M. 3M itu biasanya hari martupol. Nah itu disatuin deh tuh marhusip, digabungin ya dalam satu hari. marhusip, martupol, martogoraja atau mariraja gitu. Jadi udah nggak ada lagi deh dibikin sendiri-sendiri gitu. Karena kan itu ngundang banyak orang dan makan gitu kan. Jadi emang Waktu dan tempat juga ya. waktu dan tempat dan biaya sangat-sangat banyak gitu kalau dibikin satu-satu. Nah, tapi pada case aku memang bikin tuh kayak marhori dinding sendiri, marhusip sendiri, martupol sendiri. Tapi habis martupol martogoraja sih. Martogoraja sama mariraja. Jadi pas pernikahan kakak tuh kakak ngejalanin banget nih gitu ya proses-prosesnya Iya, ya betul, gitu ya. prosesnya jadi benar-benar tahu gitu kayak apa-apa aja gitu. Nah tapi aku sendiri yang karena aku pelajari nih, yang mau aku tekenin tuh sebanyak-banyaknya acara atau sepanjang-panjangnya acara itu ngebuat pernikahan itu jadi jauh lebih bermakna gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman, kenapa sih orang Batak mungkin sangat sulit untuk bercerai ya? Kalau dari yang kulihat ya kak, mungkin salah satunya karena dari prosesi pernikahan ini gitu. Yang kompleks ya. Iya yang sangat kompleks, rumit ya. melibatkan banyak keluarga gitu Betul. dan semuanya kan penuh makna ya gitu. Jadi separah-parahnya nih hubungan keluarga di orang Batak nih suami istri. Sangat jarang sih aku pribadi sih belum pernah melihat ya orang Batak yang bercerai seperti itu. Mungkin ini ya banyak nilai positifnya lah gitu lah. Betul sekali. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton video kita yang di episode kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah dan Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mawar Mawar Tegodang. Tegodang. Bye bye.